Halo, selamat datang lagi di kelas Event Organizer bersama saya Randi Iswara. Ini channel yang saya ciptakan khusus untuk teman-teman yang ingin belajar dunia event. Dan selamat datang di episode ke-5. Nah, di episode ini saya akan membahas mengenai tipe event dari event organizer. Hanya ada 2 tipe event dari event organizer. Pertama adalah event yang dibikin sendiri. Kedua adalah event yang di-request dari klien. Pertama, event yang dibikin sendiri. Nah, biasanya inilah event yang dimana IO itu memiliki idenya. Jadi impiannya itu dari si IO-nya. IO-nya punya konsep, punya kepercayaan bahwa saya akan bikin tipe event ini yang saya percaya akan ada marketnya. Atau ini akan menghasilkan keuntungan untuk organisasi. Contohnya misalnya event konser. Konser rock yang temanya tahun 60-an. Zaman-zaman rockabilly misalnya ya. Itu IO itu yang punya ide lalu dituangkan dalam bentuk proposal event. Nah, proposal event itu yang akan dijual. Nanti akan ada episode yang khusus membahas mengenai proposal event karena ini penting sekali. Proposal event adalah tempat di mana konsep acara, segala hal mengenai acara itu terutama nilai yang akan dijual sponsorship kepada para sponsor. Karena sponsorship ini adalah faktor yang paling penting dalam revenue stream atau dalam pendanaan event kamu. Tanpa sponsor ya, gimana mau jalan, nggak ada duitnya. Oke? Jadi event yang dibikin sendiri adalah event yang IO itu punya impiannya, punya visinya. Diwujudkan dengan cara bikin proposal, lalu jual, cari sponsorship. Jadi revenue streamnya pertama dari sponsorship. Kedua, bila mana ada tiketing, ya tiketing itu merupakan revenue stream kedua yang sangat penting. Biasanya sponsorship itu paling bagus kalau bisa minimal sponsorship itu total cost dari event kalian sudah bisa tercover, itu paling bagus. Lanjutnya ada yang namanya tiketing. Kalian bisa dapat uang dari situ. Dalam bikin event yang kamu bikin sendiri, harus cuan. Kalau nggak cuan ya bagaimana ya? Kecuali memang ada beberapa event tertentu yang memang sudah di-planning oleh IO itu untuk jangka panjang. Jadi misalnya event pertama mereka itu sengaja tidak untung, tidak cuan. Tidak untung dalam artikan total cost sama total pemasukan dari sponsor atau tiketing itu tidak bisa menutupi total cost. Jadi masih belum cuan. Tapi memang sudah di-planning untuk di event kedua, ketiga bisa untung. Biasanya event seperti ini, event-event yang temanya masih baru, yang IO-nya sendiri tuh percaya, wah ini nanti yang pertama gue rugi dulu deh, nggak apa-apa. Ini sebagai contoh, sebagai showcase. Kedua, ketiga gue yakin bisa lebih jualan, karena dengan adanya event yang pertama ini yang masih merugi, minimal saya dapat data pelanggan, data, eventnya harusnya begini, harusnya lebih begini, agar bisa improving ke event kedua. Ada juga yang demikian. Jadi pintar-pintar kalian dalam memvisikan, membuat strategik visi ke depan, ini bagaimana ya event ini ya. Mungkin nggak sih kalau pertama masih gagal, kedua, ketiga sukses di sini dalam artian financial ya, bisa cuan atau tidak. Itu. Nah, kedua adalah event yang di-request dari klien. Requested by client. Ini yang banyak contohnya seperti misalnya Samsung mau launching produk terbaru mereka, Galaxy Phone. Mereka dalam proses itu mereka akan cari IO untuk mengeksekusi ide tersebut. Nah, jenis event yang kedua ini relatif lebih aman dibanding yang pertama, di mana yang pertama ide dari IO itu sendiri, lalu mereka cari sponsorship. Kalau event yang jenis kedua yang request by client, itu tidak butuh proposal sponsorship, tapi lebih kepada proposal atau event manual bagaimana cara untuk menyelenggarakan event ini, bisa secara eksekusi maupun ide kreatif yang ditambahkan dari client brief. Dan tipe event kedua ini, IO itu mendapatkan revenue stream dari mana? Dari IO commission, atau bisa disebut agency fee, ya, commission agency atau IO fee, WO fee sama aja. Biasanya bervariasi antara 10-30% fee tersebut. Nah, revenue stream yang dari requested event ini lebih aman ya dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama tadi bisa gagal ya karena ya mungkin ini masih event pertama, belum pernah ada, orang masih ragu-ragu, sponsor masih belum berani. Tapi kalau yang tipe kedua ini sudah aman karena memang ini di-request oleh sang klien dari si produk ini. Mau gagal nggak gagal dalam arti kata tercapai objektif dari eventnya, kalian akan tetap dibayar sebagai IO. Nah, event-event wedding contohnya adalah event yang requested by client, di mana klien yang ingin menikah mencari IO dan kalian sebagai IO yang tipe kedua ini mengeksekusi dari ide pernikahan tersebut.
Tapi bisa juga misalnya kalian adalah WO atau IO dalam bidang event, dalam bidang wedding, kalian ingin bikin suatu event yang mengundang banyak vendor-vendor atau bertemakan tentang wedding. Misalnya kalian bikin exhibition, customer yang datang itu, mereka bisa dapat banyak informasi mengenai vendor-vendor, misalnya vendor catering, vendor pakaian, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa bikin event yang tipe pertama, di mana kalian bikin sendiri konsep acaranya, kalian cari sponsorship, kalian bisa ambil tiketing ya dari orang yang datang, dan kalian juga bisa minta uang di mana ada exhibitor fee. Para eksibitor yang ditampilkan di event tersebut pun membayar kepada kalian. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana dua jenis event tersebut. Jadi jangan takut. Mau bikin yang pertama, ide dari kalian, lalu kalian berani, kalian bisa bikin dalam bentuk konser atau exhibition dan lain sebagainya, di mana kalian menghasilkan uang. Kedua adalah yang di-request dari klien, yang memang lebih aman, tidak seberisiko yang pertama. Oke, silakan like video ini, silakan bagikan video ini bila kalian merasa bermanfaat. Semoga video ini membantu kalian dan tetap berkarya untuk Indonesia.